Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah kekuatan kita dan satu-satunya yang dapat kita andalkan karena Ia memegang hidup kita dalam tangannya. Dia menuntun kita, Dia memegang kita, dan Dia menolong kita, memproteksi kita dari segala yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan agar kita tidak membiarkan hidup kita dikendalikan oleh 7 hal berikut ini. Sekali lagi saudara, jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh 7 hal ini. Yang pertama, masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, kita tidak dapat kembali ke situ. Semua amarah, kepahitan, kesedihan, kekecewaan, maupun kegembiraan akibat masa lalu, jangan biarkan mengganggu jalannya hidup kita di masa kini. Hidup dalam bayang-bayang masa lalu akan membuat kita tidak dapat maju. Tuhan berjanji akan membuat segalanya baru, termasuk lembaran-lembaran hidup kita di dunia ini. Firman-Nya berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan selalu memberikan yang baru kepada kita setiap pagi. Oleh karena itu, jangan biarkan pikiran kita terus berada di masa yang lalu. Tetapi bersukacitalah akan hari ini, masa ini, serta hari-hari yang Tuhan bentangkan di hadapan kita. Yang kedua, saudara, pendapat dan kritikan orang lain. Mendengar pendapat dan kritikan orang lain adalah sikap yang baik. Tapi bila kita terus-menerus dikendalikan oleh pendapat dan kritikan orang lain, maka kita tidak dapat menentukan sikap yang solid dalam menghadapi sesuatu. Selalu ada yang pro, netral, dan kontra terhadap kita. Saudara berbuat baik pun akan ada saja orang yang tidak menyukai hal itu. Oleh karena itu, ambillah sikap sesuai prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan jangan biarkan diri saudara terombang-ambing karena ingin menyenangkan hati semua orang. Sadarilah bahwa kita tidak dapat menyenangkan hati semua orang. Dan terlebih dari itu, kita hendaknya mengutamakan untuk berkenan kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dalam Galatia 1 ayat 10 tertulis, jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup agar berkenan kepada Tuhan Yesus, lebih daripada mencari perkenanan manusia. Yang ketiga, iman yang terbatas. Tuhan itu maha kuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Firman-Nya berkata bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita oleh karena iman kita yang terbatas. Tuhan Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Oleh karena itu mari kita miliki iman yang kuat dan kokoh serta tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang keempat, saudara, pergaulan. Pernah saya mengajak seorang anggota geng motor untuk bertobat dan hidup benar seturut firman Tuhan. Dia sudah punya kerinduan untuk bertobat, tapi ada yang menghalanginya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup terpisah dari anggota geng motornya, karena merekalah yang mendukungnya selama ini. Saya sangat menyayangkan keputusannya itu dan hanya bisa berdoa untuknya agar ia sadar bahwa hidupnya tidak tergantung pada teman-temannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita hidup dikendalikan oleh teman-teman dalam pergaulan
apalagi untuk hal-hal yang jahat. Biasakanlah hidup mandiri dan berbahagia meskipun kita dijauhi oleh teman-teman kita. Biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan yang adalah sahabat sejati kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 tertulis, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hidup kita, perasaan hati dan pikiran kita, janganlah tergantung pada teman-teman, pada pergaulan, tapi biarlah selalu bergantung pada Tuhan. Yang kelima, saudara, uang. Apakah saudara bergembira dan bersemangat bila punya uang? Dan sebaliknya sedih, bad mood, tidak semangat saat tidak punya uang? Bila ya, maka saudara hidup dikendalikan oleh uang. Jangan biarkan hidupmu tergantung dengan adanya uang atau tidak. Itu semua hanyalah perkara yang semu. Tuhanlah yang kita perlukan, bukan uang. Maka bergembiralah dan bersukacitalah selalu dalam segala keadaan. Matius 6 ayat 24 menyebutkan agar kita jangan mengabdi kepada dua tuan. Jangan mengabdi pada harta dan Tuhan. Kita harus pilih Tuhan atau harta. Pilihlah Tuhan, dan segala sesuatu akan Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Yang keenam, saudara, kekuasaan. Apakah saudara bergantung pada penguasa lokal di daerah saudara? Atau penguasa di level nasional? Penguasa yang saya maksud bisa apa saja. Apakah individu di perusahaan atau organisasi ataupun institusi? Baik di pemerintah atau swasta. Banyak orang yang jatuh dalam kesalahan terlalu mengandalkan kekuasaan. Ingatlah bahwa kekuasaan itu hanya milik Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menolong dan mempromosikan hidup kita. Daniel tidak dikendalikan oleh penguasa waktu itu yang melarangnya untuk berdoa. Ia lebih bergantung pada penguasa sorga daripada penguasa kerajaan Babel. Dan oleh karena ketaatan Daniel, Daniel justru dilindungi, diproteksi, dan dipromosikan oleh Tuhan. Yang ketujuh, saudara, pengertian sendiri. Kita diberikan hikmat, akal budi, dan kepandaian oleh Tuhan. Tapi ingatlah agar jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, sebab pengertian kita terbatas. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ketujuh hal yang seharusnya tidak mengendalikan hidup kita. Jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh tujuh hal ini, tetapi biarlah hidup kita selalu dikendalikan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Sebab Tuhan yang memegang hidup kita. Kita ada dalam tangannya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat. Biarlah kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kiranya renungan hari ini menambah pengertian kita akan firman Allah, dan biarlah kita semakin mengasihi Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia selalu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk tidak bergantung pada hal-hal dan perkara-perkara duniawi di sekeliling kami, melainkan fokus pada kerajaan-Mu yang kekal. Selalu bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami bila kami selama ini telah berbuat salah kepadamu. Tolong kami untuk kami dapat berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Berkatilah kami semua sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.